Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi proses audit kinerja mata kuliah dari akuntansi sektor publik oleh dosen Dr. Andes Jenny Murasa, SE MSI Akacia. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu ada Kristiana Montelalu, Nadira Suselo, saya sendiri, Kezia Imbang, Tamara Tampu Bolon, Marcelino Gombok, dan Medlin Pareibabu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Definisi audit kinerja. Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang secara objektif atas suatu kinerja organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi dari audit kinerja adalah memberikan review dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan menurut pasal 4 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mendefinisikan audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pentingnya audit kinerja. A. Pemerintah. Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian dan perbaikan atas 3E, yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari program kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. B. Legislatif dan masyarakat. Memberikan informasi independen apakah uang negara digunakan secara 3E, serta mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan oleh legislatif. C. BPK. Melakukan peningkatan kematangan organisasi dan nilai BPK di masyarakat, meningkatkan motivasi pemeriksa, dan mendorong kreativitas dan pembelajaran. Jenis audit. Yang pertama, audit ekonomi. Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik ialah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dan expense yang dinyatakan dalam satu moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Yang kedua, audit efisiensi. Konsep kedua dalam manajemen organisasi sektor publik ialah efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan input atau output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit efektif. Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Tujuan audit kinerja. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN menyatakan bahwa audit kinerja mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaian hasil dan efektivitas program, ekonomi dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan, undang-undang yang berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatu kinerja, suatu organisasi, program atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
audit kinerja atau perform audit merupakan perluasan atas audit laporan keuangan atas prosedur dan tujuan. Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematik. Yang pertama, struktur audit kinerja. Yang kedua, tahapan audit kinerja. Yang ketiga, kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. Yang pertama, struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit adalah sama. Hal yang membedakan adalah spesifik pada pihak tahap audit dan menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas yang pertama, tahap-tahap audit. Yang kedua, elemen masing-masing tahap audit. Yang ketiga, tujuan umum masing-masing elemen. Dan yang keempat, tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Tahapan audit kinerja. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas A. Tahap pengenalan dan perencanaan atau familiarization and planning phase. B. Tahap pengauditan atau audit phase. C. Tahap pelaporan atau reporting phase. D. Tahap penindaklanjutan atau follow-up phase. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen. A. Survei pendahuluan atau preliminary survey. Survei pendahuluan bertujuan untuk menghasilkan research plan yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja. Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan 1. Struktur dan operasi organisasi. 2. Lingkungan manajemen. 3. Kebijakan, standar, dan prosedur kerja. B. Review sistem pengendalian atau Control System Review. Review SPM bertujuan untuk mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada audit keuangan, audit dimulai dengan review dan evaluasi terhadap SPI, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Pada audit kinerja, auditor harus menelaah SPM untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen dan untuk luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya. Tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, telaah hasil-hasil program atau program result review. Yang kedua, telaah ekonomi dan efisiensi atau ekonomi dan efisiensi review. Yang ketiga, telaah kepatuhan atau compliance review. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomi dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar tadi, secara ekonomis dan efisiensi. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan elemen-elemen tersebut, auditor juga harus mempertimbangkan biaya. Atas dasar tersebut, setiap elemen harus dijalankan secara terpisah. C. Tahapan pelaporan. Laporan tertulis bersifat permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas publik. Harus dijalankan secara terpisah. C. Tahapan pelaporan. Laporan tertulis bersifat permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas publik. Hal terpenting bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan. 3 langkah pengembangan laporan audit, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahapan persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan audit, menggabungkannya menjadi sebuah laporan yang koherens dan logis, serta menyiapkan
bukti pendukung, dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaahan atau review. Ini adalah tahapan analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan yang diberikan oleh pihak auditor. Yang ketiga, pengiriman atau transmission, meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk audit. D. Tahap penindaklanjutan follow up. Tahap penindaklanjutan melibatkan auditor, audisi, dan pihak lain yang berkompeten tidak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap-tahap penindaklanjutan antara lain: 1. Dasar pelaksanaan follow-up. Ini adalah rencana yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi yang diberikan auditor. Manajemen harus menentukan hal tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak. Jika tidak diimplementasikan, periode sekarang, kapan implementasi akan dilaksanakan. Jika rekomendasi telah dilaksanakan sebelum laporan diterbitkan, seharusnya telah diverifikasi oleh auditor. Jika rekomendasi auditor tidak dilaksanakan, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh organisasi dalam implementasi rekomendasi. Yang kedua, pelaksanaan review follow-up. Hal ini memberi dasar untuk review follow-up. Hal pertama dilakukan adalah menyusun jadwal, yang mana hal ini tergantung dari kompleksitas rekomendasi dan tidak lanjut implementasi. Yang ketiga, batasan review follow-up sebaiknya tidak dibatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan auditor, namun juga dihindari terjadinya follow-up yang overland. Kegiatan follow-up diharapkan mampu menjalankan peningkatan akrual yang telah dicapai setelah proses audit dilaksanakan pada organisasi tertentu. Yang keempat, implementasi rekomendasi. Implementasi oleh audit kerja. Unit kerja dapat dievaluasi dan digunakan rekomendasi staf auditor. Untuk direkomendasi, unit yang diaudit memiliki kesempatan kali untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. Penentuan kinerja audit menurut Dr.J.B. Samarli dalam bukunya Pemeriksa mengemukakan bahwa dalam perencanaan audit, seorang auditor harus menyatakan kriteria yang dipergunakan dalam audit, diantaranya A. Mengenal dan mengembangkan kriteria audit. Kriteria audit dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai pengendalian, menilai sumber daya, menilai proses pekerja, dan nilai hasil-hasil pekerja auditan. Menentukan sumber dan nilai ketepatan kriteria audit. Dalam audit keuangan, biasanya sudah disediakan kriteria audit dalam bentuk norma-norma yang dapat dipakai sebagai alat penilaian pekerjaan. Audit atau norma-norma, pembukuan yang lazim, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sasaran kebijakan, prosedur, perencanaan, dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. C. Menentukan kriteria audit dari pekerjaan auditan. Auditor harus dapat meyakinkan auditan tentang objektivitas kriteria yang dipergunakan dalam penilaian, dan untuk auditor harus dapat menunjukkan sumber informasi
yang jelas dan benar akan kebenaran dari yang bersangkutan. Peran auditor dalam audit kinerja kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor dan independensi auditor. Kapabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama, yaitu bahwa standar yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Di samping standar umum, seluruh standar pekerjaan lapangan juga menggambarkan perlunya kapabilitas teknikal seorang auditor. Selain itu, independen auditor juga diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja. Sebab auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen.